cuma memang jangan kalau hal-hal kayak gitu ya kita belajar sih, oh ya aku nggak boleh apa, tapi memang itu karakter juga mas, kayak langsung sumbu pendek gitu, pengen ngomel rasanya gitu, ibu-ibu aja sih sebenarnya. Ya apalagi kalau kita tahu kebiasaan laki-laki nih Mbak Sandra sama Mbak April, kalau di buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, laki-laki itu kok lagi ada masalah dia masuk gua, sengaja Hmm. mencari apa sih ketenangan, apa diem dulu gitu loh. Oh, Sedangkan kalau wanita kecenderungan tuh punya masalah langsung dibicarakan. Nah kebayang nggak yang lagi ada masalah, laki-laki masuk gua, terus yang wanita ngerasa, lo kenapa ngumpet sini dikejar-kejar buat pentungan gitu kan, kalau kayak ya, Flintstone gitu ya. Jadi betul. tambah tambah kusut nanti jadinya. Makanya saya bilang tadi, penting banget di fase-fase 5 tahun pertama ini kita belajar kenal siapa sih orang kita nikahin. Terus kita bantu dia untuk belajar kenal kita ini siapa. Jadi seringkali kayak gini nih Mbak April sama Mbak Sandra, kita ngerasa kan gue ya udah kayak gini orangnya, lo kenal gue sebelum nikah kayak gini, ya lo gue terima apa adanya. Sayangnya kalau konsep ini dipakai, yang ada hanya akan membawa huru-hara nih Mbak April Mbak Sandra. Karena apa adanya kita, itu kan berarti kita menolak untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Padahal kan yang bener kan kita terus belajar untuk bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Jadi hati-hati dengan jargon-jargon, terima dia apa adanya, terima aku apa adanya. Dengan paket kelebihan dan kekurangan. Nggak ada yang mau terima kekurangan, bener nggak? Justru kita pengen memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Artinya apa? Jangan mau terima apa adanya, jangan juga minta diterima apa adanya. Gitu Mbak April, Mbak Sandra. Ya, 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 setuju mas. Aduh, ini banyak banget ilmu-ilmunya yang kita harus belajar ya dari Banget, mas. banget. Para-wara 33 tahun. Compare Iya. 2 tahun aja belum. Nah, Mbak Sandra kalau lagi debat sama suami gitu biasanya soal apa aja sih Mbak? Dan apa namanya, cara nyelesainnya gimana gitu? Banyak sih ya soal mendidik anak. Kita kan pasti beda banget gitu. Kalau aku kan memang kebiasaan anak yang orang tua aku tuh memang kalau sama aku tuh suka ngomel. Kalau suami aku tuh anak yang tidak pernah diomelin sama orang tuanya gitu. Jadi beda juga tuh. Jadi kalau aku misalnya marahin anak gitu, kamu nggak boleh gini ya. Suami aku bilang, jangan ngomong gitu, pelan-pelan. Soalnya dia nggak pernah diomelin sama orang tuanya. Aku generasi yang orang tuaku sering ngomelin aku gitu. Orang tuaku sering ngomelin aku, tapi memang aku nggak bisa bilang, ih kamu nggak pernah diomelin, kamu jadi anak yang nggak baik. Nggak juga ya, dia juga jadi anak yang baik dan sayang orang tuanya gitu. Aku tapi juga bertumbuh dengan aku menjadi orang yang baik dan sayang orang tuaku. Jadi aku nggak bisa bilang didikan dia salah, didikan aku salah. Betul, Nah, exactly. saya tidak sengaja itu karena aku dulu masih kecil sering diomelin, aku juga ngomelin anak kadang-kadang gitu. Tapi aku tahan-tahan nih. Dan aku juga masih bingung, anak ini sebenarnya boleh diomelin atau enggak sih gitu. Kalau menurut suamiku jangan diomongin baik-baik. Cuma kalau diomongin baik-baik, dia nurut nggak sih gitu. Jadi kan karakter anak tuh beda. Anakku yang pertama itu uh, gampang banget ngomonginnya. Tapi yang kedua rambutnya berdiri, kemudian karakternya keras. Apakah apakah akan bisa kalau dengan cara nggak diomelin gitu kalau dia salah misalnya gitu kan. Jadi aku masih belajar juga tuh untuk anak dua juga beda ya mas ya, karakter beda-beda, cara pendekatan juga beda-beda gitu. Jadi cara mendidik anak, finansial juga gitu, karena suamiku ini orangnya tuh sangat generous menurut aku. Kalau misalnya ada yang minta tolong atau lagi susah, itu pokoknya dia, oh kalau kalau bisa tuh nolongin orang tuh enak sekali, dia bahagia sekali kalau dia tuh bisa nolongin orang. Sedangkan aku bilang, heh, inget-inget ya punya anak dua gitu, punya anak dua, oh pula gitu. Kalau aku kan suku dari aku nih, kalau cowok tuh yang menanggung semuanya, harus bayar pernikahan, yang sediain rumah, gitu-gitu, kepala rumah tangga. Jadi aku bilang anak kita cowok nih dua nih, jangan jangan apa pol-polan ya kalau ngasih ke orang, bisa bantuin orang gitu. Sedangkan menurut dia nggak apa-apa. Nah pasti ada lah kayak begitu begitunya gitu. Banyak hal yang kadang-kadang kita nggak satu jalan gitu. Frekuensi. Frekuensi. Ya. Iya. Akhirnya ya kita berdua ya sama-sama mengerti juga gitu, sama-sama ngerti. Dan ini adalah obrolan kita yang setiap hari kadang-kadang kita obrolin, lagi makan makan bareng gitu kan, pasti ngobrolin anak gitu, ngobrolin tentang finansial, kita lagi bangun rumah juga gitu. Jadi semuanya semuanya kita obrolin di meja makan kalau kita ya Tadi gitu kan sempat disinggung juga nih Mbak kalau salah satu topik debatnya adalah masalah finansial nih kan. ya. Mas Sandra, Oh, nah itu biasanya apa sih Mbak? Tuh gue jadi mau tahu masalah finansial rumah tangga orang ya, cuma maksudnya cuma
Kayak, Kepo, kepo. kayak kalau Mbak Sandra debat finansial sama suami di meja makan tuh apa ya? Gimana ya? Kalau Ininya, suami, topiknya ya. kalau aku kan misalnya ibu rumah tangga plus ibu rumah tangga. Jadi kalau dia kan mungkin lebih ke obligasi, reksadana gitu, ke deposito gitu kan. Kalau aku Oh, kan oke. Mas, karena aku nih nggak mau, aduh ribet banget Mas kalau aku masih ke bank gitu ya. Mbak ya, aku tuh masih makeup dulu, masih rambut dulu ribet kan. Sedangkan kalau di rumah cepolan, muka nggak makeup gitu. Kalau cewek tuh kalau mau pergi tuh apa effortnya tuh banyak gitu. Jadi Ya, mahal. betul. Aku properti sama emas lah yang gampang-gampang aja, nggak perlu ke bank. Nah untungnya sekarang tuh si Mbak kan udah punya otomobil. Jadi aku kemarin juga dikasih tahu suamiku, sekarang kamu ini dong belajar punya reksadana, obligasi gitu, tabungan berjangka gitu, jangan cuma di rumah beli properti, beli emas gitu, nggak mau keluar. Sekarang nggak perlu keluar, semuanya bisa pakai mobile gitu. Finansial tuh sangat-sangat kita obrolin untuk masa-masa ini ya, karena ya namanya kan kita juga walaupun kita kerja masing-masing tapi kepo-kepoan dong, ah, kamu berapa aku berapa gitu, pasti ada gitu-gitunya gitu kan. Tutup ya Mbak ya. Jadi memang nih Mbak, si Oktomobile itu adalah digital banking dari CIMB Niaga, super apps kita bilangnya nih. Mas Chandra, Mas Indra nggak perlu kemana-mana, bangun tidur buka reksadana langsung bisa gitu, saking canggihnya. Jadi nggak perlu tuh pusing mikirin touch up, make up segala macam gitu. Nah memang ini sudah didesain untuk memberikan kemudahan dan menyediakan produk investasi lengkap nih Mbak, Mas, dan audiens yang bergabung pada sore hari ini. Kita bisa buka reksadana, obligasi, kemudian ada tabungan berjangka, falas, deposito, semuanya lengkap. Dan ini sangat cocok untuk pemula kayak saya sih ya. Jadi yang takut bingung menganalisa resiko apa segala macam, udah langsung aja buka investasi di Oktomobile by CIMB Niaga. Gitu Nah, deh. Nah, Mas Indra, aku tanya nih, Ya, kita kan pastinya aku sama April pengennya pernikahan ini cuma sekali seumur hidup gitu. Kita pengennya amin. pasti, iya pasti. langgeng gitu kan, pengennya adem-adem ayem, walaupun yang namanya hidup itu pasti banyak lika-liku misalnya ya masalah